Sebagai warga negara Indonesia, pasti sudah tidak asing kan dengan istilah gunung berapi. Gunung berapi atau gunung api atau vulkan secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas yang memanjang dari kedalaman sekitar 7 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Nah, kenapa istilah gunung berapi sangat familiar di Indonesia? Karena Indonesia terletak di kawasan cincin api Pasifik atau yang lebih sering kita dengar sebagai Ring of Fire, sehingga Indonesia menjadi negara yang paling banyak memiliki gunung api di dunia. Tidak kurang dari 500 buah gunung api yang tersebar di Indonesia dengan rincian 129 buah diantaranya merupakan gunung api aktif, dan sekitar 70 buah dari gunung api aktif tersebut masih sering meletus. Dari data penyebaran gunung api di Indonesia, di Pulau Sumatera terdapat 30 gunung api, 35 di Pulau Jawa, 30 di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, 16 di Pulau Maluku, dan 18 di Pulau Sulawesi. Dari sekian banyak gunung api yang aktif, Gunung Tangkuban Parahu layak menjadi sorotan. Bagaimana tidak? Gunung Tangkuban Parahu adalah salah satu gunung yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang jaraknya sekitar 20 km ke arah utara dari kota Bandung. Pohon pinus yang rimbun juga akan ditemui ketika dalam perjalanan menuju Tangkuban Parahu. Tak hanya pohon pinus yang rimbun, hamparan kebun teh juga banyak terdapat di sepanjang perjalanan. Jaraknya yang tidak terlalu jauh dari pemukiman warga membuat pengamatan aktivitas di gunung ini menjadi sangat penting. Itulah mengapa pengamatan gunung api merupakan pekerjaan yang mutlak dilakukan dalam upaya pengurangan resiko bencana gunung api. Beruntungnya, pemerintah kita melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG sudah membangun pos pengamatan di beberapa gunung api aktif yang ada di Indonesia. Petugas di pos pengamatan bertugas untuk mengamati aktivitas gunung api secara visual dan berdasarkan data pengukuran seismisitas, termal, deformasi, densitas batuan, gas, dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan karena ketika gunung api erupsi, maka akan ada perubahan yang signifikan terhadap semua komponen yang diamati, karena perubahan tersebut menandakan gunung api akan meletus. Gunung berapi atau gunung api biasanya memiliki beberapa gejala umum sebelum meletus, seperti meningkatnya aktivitas seismik, terjadinya deformasi dari tubuh gunung api, adanya perubahan komposisi dan kecepatan dari semburan gas, adanya perubahan-perubahan temperatur, dan adanya perubahan harga percepatan gaya berat di kawasan gunung api yang bersangkutan. Nah, kira-kira bagaimana ya cara pengamat aktivitas gunung api bisa mengindikasi suatu gunung akan meletus? Ternyata mereka menggunakan pendekatan geodesi satelit loh. Kira-kira apa sih geodesi satelit itu? Geodesi sendiri menurut pandangan awam adalah cabang ilmu geosains yang mempelajari tentang pemetaan bumi. Geodesi adalah salah satu cabang keilmuan tertua yang berhubungan dengan bumi, mulai dari masalah banjir Sungai Nil di Mesir kuno 2000 tahun sebelum Masehi sampai dengan masalah kini mengenai pemantauan gerakan kerak bumi. Lama banget bukan? Kemampuannya dalam memberikan informasi tentang perubahan posisi 3D serta perubahan nilai gaya berat secara teliti, baik dalam domain spasial maupun temporal, membuat metode dan sistem geodesi satelit ini punya potensi yang baik dalam meningkatkan pemahaman kita terhadap fenomena dinamika bumi. Deformasi. Deformasi adalah perubahan bentuk atau ukuran dari sebuah objek karena diterapkannya sebuah gaya atau karena adanya perubahan suhu. Metode deformasi dibagi menjadi dua, yaitu episodik atau secara berkala dan kontinu atau secara terus-menerus. Contohnya ialah pengukuran jarak atau IDM, pengukuran sudut dan beda tinggi atau sifat datar, survei GPS periodik, INSAR, tiltmeter, ekstensiometer, dan jaringan GPS kontinu. Dalam pemantauan deformasi gunung api, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu karakteristik geometrik dari deformasi gunung api, karakteristik dari kerangka GPS yang sesuai untuk pemantauan deformasi gunung api, strategi pelaksanaan survei GPS untuk merealisasikan kerangka GPS di atas, metode pengolahan data survei GPS yang optimal, metode analisis terhadap hasil-hasil dari pengolahan data yang diperoleh, serta korelasi antara hasil pemantauan dengan GPS yang bersifat geometri. Pengamatan seismik gunung api pertama kali diperkenalkan pada tahun 1977. Ketika sebuah gunung api akan meletus, maka akan ada aktivitas seismik berupa getaran-getaran kecil atau gempa vulkanik.
Aktivitas seismik ini meningkat karena peningkatan aktivitas dan tekanan di dapur magma. Hal ini menyebabkan terjadinya rekahan-rekahan yang menjadi sumber gempa vulkanik. Sebelum pengamatan seismik yang dilakukan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah pemasangan seismometer di sekitar gunung api. Untuk pengamatan lebih akurat, kita bisa pasang lebih dari satu seismometer. Selain peningkatan seismitas, peningkatan gas dan termal juga terjadi apabila sebuah gunung api akan erupsi. Beberapa gas keluar ketika gunung api mau dan sedang erupsi antara lain karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen sulfide, sulfur dioksida, dan nitrogen. Peningkatan suhu juga bisa teramati dari mulai mengeringnya sungai dan danau, serta pepohonan yang mulai mati sekitar gunung api. Pengukuran untuk gas dan termal bisa dilakukan secara langsung, namun pengukuran secara langsung sangat beresiko bagi pengukur. Solusi lain adalah dengan cara memasang alat pengukuran gas dan termal di lapangan dan datanya terekam secara terus-menerus dan bisa dikirim secara otomatis ke pusat pengamatan. Untuk saat ini, pengukuran kandungan gas juga bisa dilakukan melalui pesawat terbang. Pengamatan remote sensing. Salah satu tujuan utama penginderaan jauh dalam bidang pemetaan adalah untuk mendapatkan gambar suatu objek tanpa harus mendatangi objek tersebut secara langsung. Metode ini terkait dengan sensor yang bisa mengamati suatu objek yang analoginya adalah kamera foto. Jika kamera atau sensor ini terletak di pesawat udara, maka hasilnya adalah foto udara. Jika terletak di satelit atau pesawat luar angkasa, maka hasilnya adalah citra satelit. Sensor merekam semua pantulan radiasi yang dipancarkan oleh objek di permukaan bumi. Radiasi yang umum adalah dari pantulan sinar matahari yang direkam oleh sensor dan diterjemahkan dalam warna yang berbeda, bergantung panjang gelombangnya. Metode ini dikelompokkan menjadi penginderaan jauh pasif, karena sensor hanya menerima pantulan panjang gelombang cahaya. Kelemahannya adalah sangat bergantung kepada sinar matahari, artinya tidak berfungsi di malam hari dan tidak dapat menembus awan. Wah, ketika diteliti lebih dalam, ternyata tidak mudah ya untuk bisa menetapkan status gunung api dalam keadaan aman atau tidak. Ada banyak proses yang harus dilalui dan tentunya harus dilakukan oleh tenaga ahli. Dengan penjelasan tadi, ternyata pemantauan gunung api merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dilakukan di Indonesia. Tujuan utama dari pemantauan gunung api antara lain mengevaluasi aktivitas yang ada di dalam gunung api serta melakukan tindakan mitigasi apabila diperlukan, mengetahui adanya anomali sebagai indikasi akan terjadinya erupsi atau sebaliknya, dan yang terakhir menentukan status gunung api serta memperkirakan besar letusan. Nah, semoga penjelasan dari kami mengenai pengamatan gunung api, khususnya di Gunung Tangkuban Parahu, menambah wawasan saudara sekalian. Terima kasih sudah menonton, and see